and everybody's watching her, but she's looking at you. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama dua teman saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kimia, yaitu kita akan membahas tentang unsur kimia pada golongan 1A. Di sini sebelumnya saya mau memperkenalkan kelompok saya dulu. Saya sendiri yaitu Nikmatun Hasanah dengan NIM 43014200023 dan juga dua rekan saya. Yang pertama ada Iklima Nur Fitriani dengan NIM 430142048 dan juga Afda Fadilah dengan NIM 43014200105. Adapun topik yang akan dibahas pada video kali ini yaitu yang pertama tentang struktur umum atau ciri-ciri umum dari golongan 1A, kemudian ada sifat fisik dan sifat kimianya, ada reaksi dan senyawanya, kemudian cara pembuatan unsur, keberadaan unsur di alam, dan kegunaan unsur-unsur tersebut dalam kehidupan. Oke, pada kali ini kita tahu pada tabel periodik unsur terdapat 90 macam unsur alam dan beberapa unsur buatan. Unsur tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari unsur satu ke unsur lainnya. Beberapa unsur berwujud padat, cair, dan gas. Seperti yang telah diketahui, dalam sistem periodik unsur terdapat 8 bagian. Namun yang akan dibahas saat ini adalah unsur-unsur pada golongan 1A atau disebut alkali. Kalian tahu nggak sih kenapa ia bisa disebut alkali? Jadi, alkali sendiri berasal dari bahasa Arab yang dalam istilah kimia didefinisikan sebagai istilah untuk suatu garam ionik basa atau suatu zat basa yang dapat larut dalam air. Alkali berasal dari alkoli yang secara harfiah memiliki arti abu kapur. Golongan 1A sendiri kebanyakan memiliki wujud seperti abu dan ia mudah larut dalam air. Golongan ini terdiri dari beberapa unsur, yaitu yang pertama ada hidrogen, kemudian litium, natrium, kalium, rubidium, dan cesium. Kemudian ada juga fransium. Kecuali hidrogen, semua logam yang telah disebutkan tadi merupakan golongan alkali. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengenai unsur golongan 1A. Nah, yang pertama ini kita akan belajar tentang litium. Litium sendiri memiliki simbol Li. Litium ini berasal dari bahasa Yunani nih, yaitu litos yang berarti batu. Logam alkali ini berwarna putih keperakan. Sedangkan di bawah kondisi standar, litium ini merupakan logam padat paling ringan di antara unsur lainnya. Litium sendiri sangat reaktif dan mudah terbakar, serta ia disimpan dalam minyak mineral. Ketika dipotong, bagian dalamnya menunjukkan kilau logam. Kemudian, udara masuk menodainya dengan cepat, sehingga ia mengalami perubahan warna menjadi kusam abu-abu keperakan. Lalu, terbentuklah noda berwarna hitam. Sifat fisika dan sifat kimia dari unsur litium. Unsur litium ini memiliki fase atau berwujud padat, sedangkan ia memiliki padatannya berwarna putih keperakan. Dia memiliki nomor atom 3 dan berada pada golongan pertama. Kemudian ia memiliki titik lebur sebesar 453,69 Kelvin. Sangat besar ya. Kemudian titik didihnya ada sebesar 1615 Kelvin. Untuk kalor peleburannya sendiri yaitu sebesar 3,00 kJ per mol. Ia memiliki bilangan oksidasi +1. Sedangkan untuk densitas yaitu sebesar 0,808 gram per cm kubik. Dan untuk kerapatannya ia memiliki kerapatan sebesar 0,534 gram per cm kubik. Lalu kita akan beralih ke sifat kimia litium nih. Litium sendiri dapat mengapung di permukaan air dan kemudian ia akan bereaksi dengan cepat membentuk larutan basa kuat yaitu LiOH atau litium hidroksida dan kemudian melepaskan gas hidrogen. Litium ini merupakan satu-satunya unsur logam alkali yang tidak membentuk ion negatif Li-. Jadi ia hanya bisa membentuk ion positif atau kation yaitu Li+, baik dalam larutan maupun dalam keadaan padat. Litium bersifat reaktif, dapat dengan mudah kehilangan satu dari 3 buah elektron yang dimilikinya. Ia juga dapat membentuk senyawa-senyawa yang mengandung Li+. Litium dapat dibuat dengan 2 metode nih. Yang pertama ada metode ekstraksi, yang kedua ada metode elektrolisis. Yang pertama kita akan membahas dengan metode ekstraksi. Garam litium diekstraksi dari air di mata air mineral, dari kolam air asin, dan deposit air garam. Litium sendiri, kita tahu litium hadir dalam air laut. Jadi sumber litium ini merupakan sumber yang sangat besar di alam. Kemudian, adanya metode ekstraksi ini belum layak untuk dikomersialkan karena hal ini belum dapat dikembangkan di negara kita. Adapun sumber litium lainnya yaitu berasal dari lindi dari sumber geotermal yang dibawa ke permukaan. Litium dari metode ekstraksi tadi dipisahkan dengan cara filtrasi sederhana. Kemudian yang kedua ada cara dengan teknik elektrolisis.
Penambahan asam klorida atau HCl kepada litium karbonat akan menghasilkan litium klorida atau LiCl. Senyawa ini digunakan untuk memproduksi logam litium. Litium klorida kemudian dicampur dengan kalium klorida sehingga menghasilkan titik lelah yang rendah, yaitu sekitar 400 sampai 420 derajat Celcius. Dengan metode ini akan dihasilkan logam litium dengan kemurnian sebesar 97%. Litium sendiri tidak akan bereaksi dengan udara luar. Hal ini dikarenakan permukaan logam dilapisi oleh lapisan tipis elektrolit. Kemudian, logam litium akan dipisahkan dari sel elektrolisis dan kemudian akan dituangkan ke dalam cetakan pada suhu yang lebih tinggi, sedikit dari titik lelehnya. Sehingga ia akan dapat terpisah dari elektrolit dan dihasilkan litium murni. Padatan logam litium kemudian dilelehkan kembali sehingga zat-zat tak terlarut di dalam lelehan akan mengapung di permukaan dan mengendap di dasar cetakan. Dengan begitu, litium dapat terbentuk dan mereka bisa dipisahkan dari zat-zat yang di luar pembentuk. Logam litium tadi yang dihasilkan dapat digunakan menjadi kawat atau lembaran untuk kemudian disimpan. Logam tersebut nantinya akan lebih lunak dibandingkan timbal, tetapi lebih keras dibandingkan logam-logam unsur alkali lainnya. Pembentukan litium di laboratorium itu dapat dilakukan dengan cara elektrolisis, yaitu dengan pemisahan senyawa Li2CO3. Bentuk litium alfa akan diubah menjadi litium beta pada kisaran suhu sebesar 1100 derajat Celcius. Kemudian dicampur dengan asam sulfat panas dan diekstraksi ke dalam air. Dan kemudian ditambahkan Na2CO3 atau natrium karbonat, sehingga terbentuk produk berupa senyawa litium karbonat. Litium karbonat ini kemudian ditambahkan asam klorida dan dielektrolisis dengan reaksi seperti yang ditampilkan di layar. Keberadaan litium sendiri di alam tidak pernah terdapat sebagai unsur bebas di alam. Ia selalu terkombinasi ke dalam unit-unit kecil pada batuan berapi pada sumber mata air. Contohnya mineral, lepidolit, spodumene, petalit, dan amblikoni. Litium hanya sebagai senyawa atau biasanya senyawa ionik, seperti mineral pegmatit yang dulunya merupakan sumber utama litium. Litium ini juga hadir dalam air laut dan biasanya diperoleh dari air asin karena kelarutannya sebagai ion. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang unsur natrium. Natrium ini memiliki simbol Na atau N besar A kecil. Nah, natrium ini dalam bahasa Inggris biasanya disebut sodium. Jadi ketika teman-teman mendengar kata sodium, jangan bingung, sodium itu adalah natrium. Natrium ini memiliki nomor atom sebanyak 11. Natrium sendiri memiliki sifat sebagai logam lunak, berwarna putih keperakan dan merupakan logam yang sangat reaktif. Natrium merupakan logam alkali yang berada pada golongan 1 di tabel periodik, sehingga ia juga masuk ke dalam golongan 1A, karena ia memiliki 1 elektron di kulit terluarnya, yang kemudian mudah disumbangkan, sehingga ia sangat mudah untuk membentuk kation, atau bermuatan positif, yaitu Na+. Kemudian satu-satunya isotop stabil dari natrium ini merupakan 23Na atau isotop 23Na. 3. Oke, kali ini kita akan membahas tentang sifat fisika dan sifat kimia dari unsur natrium. Yang pertama ada sifat fisikanya. Ia memiliki simbol Na, N besar, A kecil. Ia memiliki volume atom sebesar 23,7 cm3 per mol. Dan ia memiliki massa atom sebesar 22,9898 atau biasanya dibulatkan menjadi 23 sehingga memudahkan dalam perhitungan kimia. Kemudian ia memiliki titik didih sebesar 1156 Kelvin dan memiliki potensial ionisasi sebesar 5,139 volt dan memiliki bilangan oksidasi sebanyak 1. Natrium memiliki beberapa sifat kimia. Yang pertama, ia merupakan logam reaktif yang bersifat lunak, berwarna keperakan, dan berbentuk seperti lilin atau bertekstur seperti lilin. Kemudian yang kedua, logam alkali ini sangat banyak ditemukan di alam. Nyala apinya berwarna kuning. Ia juga mudah bereaksi dengan air. Reaksinya sangat kuat sehingga ia harus banyak disimpan dalam minyak. Ia juga mudah bereaksi dengan hidrogen, mudah bereaksi dengan oksigen. Karena bersifat reaktif, natrium ini hampir tidak pernah ditemukan dalam unsur murni. Natrium sendiri dapat mengapung dalam air. Jika digerus, ia akan meledak dalam air secara spontan dan menimbulkan ledakan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang cara pembuatan natrium. Natrium sendiri dapat dibuat dengan cara elektrolisis, di mana kita melelehkan garam klorida yang dibuat dari elektrolisis logam natrium yang dihasilkan dari campuran lelehan NaCl dan CaCl2. Dalam hal ini, CaCl2 memiliki kegunaan untuk menurunkan titik leleh NaCl. Pada saat NaCl dan CaCl2 disatukan dalam sel daun, kemudian ia diberi aliran listrik, ion Na+ akan direduksi menjadi natrium yang sifatnya cair. Kemudian ion klorida atau Cl-
dioksidasi pada anoda, kemudian dihasilkan gas Cl2. Adapun elektrolisis natrium yang memiliki reaksi yang kita tampilkan di layar berikut ini. Keberadaan unsur natrium di alam dijumpai sebagai NaCl di dalam air laut dan mineral halid. Unsur natrium juga dapat ditemukan dalam bentuk garam-garam mineral seperti natrium klorida atau NaCl, natrium karbonat atau Na2CO3, dan natrium sulfat atau Na2SO4. Kegunaan litium dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, litium dapat digunakan untuk pembuatan keramik dan kaca. Yang kedua, untuk keperluan listrik dan elektronik. Ada juga digunakan sebagai sabun litium, digunakan dalam kebutuhan metalurgi. Kemudian ia juga digunakan dalam penggelasan nanosilikon. Litium juga digunakan untuk penggunaan di bidang kimia dan industri lainnya, seperti pembuatan dalam piroteknik, kemudian pemurnian udara, dalam bidang optik, kimia organik dan polimer, aplikasi militer, nuklir, bahkan bidang kedokteran. Kegunaan natrium. Yang pertama, ia berfungsi untuk menyeimbangkan cairan di dalam tubuh, untuk menyeimbangkan otot jantung, menyeimbangkan kondisi tubuh dan metabolisme dalam tubuh, sehingga ia dapat berjalan dengan baik dan selalu fit. Kemudian, ia juga berfungsi untuk memperbaiki kerja saraf. Logam natrium ini sangat penting dalam fabrikasi senyawa ester dan dalam persiapan senyawa-senyawa organik. Logam ini dapat digunakan untuk memperbaiki struktur beberapa campuran logam dan digunakan untuk memurnikan logam cair. Campuran logam natrium dan kalium atau NaK juga merupakan agen dari transkursi panas yang sangat penting yang digunakan di bidang kimia. Kalium adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang K dan nomor atom 19. Dari bahasa Neolatin kalium, ia pertama kali diisolasi dari potas abu tanaman. Dalam tabel periodik, semua logam alkali memiliki satu elektron valensi di kelopak elektron terluarnya, yang mudah dilepaskan untuk membentuk ion bermuatan positif sebuah kation yang jika bergabung dengan anion membentuk garam. Kalium di alam hanya terdapat pada garam ionik. Kalium secara kimiawi sangat mirip dengan natrium, memiliki energi ionisasi pertama yang hampir sama, yang memungkinkan setiap atom melepaskan satu-satunya elektron terluarnya. Kalium di alam terdiri dari 3 isotop yang salah satunya 40K bersifat radioaktif. Kalium yang pertama ada simbol, memiliki simbol K, massa atom 39,0983, wujudnya padat, titik leleh 63,4 Celcius, titik didih 765,6 Celcius, elektron 19, proton 19, neutron pada isotop yang paling melimpah adalah 20, konfigurasi elektron 2881, densitas pada 20 derajat Celcius adalah 0,862 gram per cm kubik. Sifat kimia kalium adalah logam lunak keperakan ketika pertama kali dipotong, tetapi dengan cepat akan teroksidasi sehingga berwarna kusam. Untuk menghindari oksidasi, kalium biasanya disimpan dalam minyak atau gemuk. Kalium cukup ringan sehingga mengapung dalam air. Saat terkena air, unsur ini akan bereaksi dengan melepas hidrogen disertai api berwarna ungu. Di dalam tanah, unsur K bersifat mudah larut dan mudah difiksasi. Kalium diserap tanaman dalam bentuk ion K+ dan dapat dijumpai di tanah dalam jumlah yang bervariasi. Namun, jumlah ketersediaan bagi tanaman biasanya kecil, mungkin berlebih. Cara pembuatan unsur kalium. Di alam, kalium atau potasium tidak ditemukan dalam bentuk unsur bebas melainkan dalam bentuk senyawa terlalu reaktif. Kalium atau potasium diperoleh secara komersial dengan elektrolisis dari kalium hidroksida atau kalium klorida. Logam kalium dibuat dengan elektrolisis campuran HCl dan NaCl2 cair. Reaksi terjadi. Katode K+ plus E menghasilkan K. Anode 2Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Dapat juga dengan cara reduksi lelehan KCl dengan logam Na pada suhu 850 derajat Celcius. KCl plus Na menghasilkan K plus NaCl. Reduksi di atas merupakan kesetimbangan kalium yang terbentuk mudah menguap, sehingga dapat dikeluarkan dari sistem. Akibatnya, kesetimbangan akan bergeser ke kanan sehingga membentuk kalium berlangsung terus. Keberadaan unsur golongan 1A di alam. Pada kalium, di alam hanya terdapat pada garam ionik. Kalium merupakan salah satu mineral penting untuk kelangsungan hidup tanaman. Kalium dalam alam hanya terdapat dalam senyawa seperti mineral silvinit, karnalit, dan kainit, senyawa KNO3, dan feldspar. Di dalam tumbuh-tumbuhan, kalium banyak terkandung sebagai garam oksalat dan tatrat. Rubidium adalah logam urutan kedua yang paling reaktif dan sangat lembut dengan kilau putih keperakan.
Rubidium ditemukan tahun 1961 secara spektroskopikally oleh ilmuwan Jerman Robert Bunsen dan Gustav Kirchhoff dan dinamai sesuai dengan dua garis merah yang menonjol dari spektrumnya. Ada 24 isotop rubidium. Isotop rubidium yang ditemukan secara alami ada dua, yang pertama 85 rubidium dan 87 rubidium. Sifat fisika rubidium yang pertama simbolnya ada Rb, nomor atom 37, bilangan oksidasi P1, warna putih keperakan, konfigurasi elektron Kr5s1, massa atom relatif 85,47, jari-jari atom 2,47, kerapatan 1,532, titik didih 688 Celcius, titik lele 38,89 Celcius, energi ionisasi 403,0, elektronegatifan 0,82, potensial reduksi minus 2,925. Sifat kimia rubidium adalah unsur logam dari kelompok alkali yang bersifat lunak dan berwarna putih keperakan. Rubidium bersifat basah dan paling elektropositif. Logam rubidium dapat cair pada suhu sekitar 40 derajat Celcius. Rubidium dapat menerima dalam bentuk cair dalam suhu ruangan. Pada tes nyala akan memberi warna nyala yang berwarna biru. Rubidium merupakan logam yang termasuk ke dalam logam yang paling reaktif. Rubidium dapat terbakar secara spontan di udara dan bereaksi hebat dengan air dan bahkan dengan es pada suhu minus 100 derajat Celcius. Rubidium membentuk amalgam dengan raksa dan campuran logam dengan emas, cesium, dan kalium. Reaksi dengan pembuatan rubidium. Pembuatan unsur rubidium dengan cara mengolah lelehan kloridanya dengan uap rubidium tidak dapat diperoleh dengan proses elektrolisis karena logam-logam yang terbentuk pada anoda akan segera larut kembali dalam logam melarutkan garam yang digunakan. Oleh sebab itu, untuk memperoleh rubidium dilakukan melalui metode reduksi. Misalnya 10 Rb plus 2 Rb NO3 menghasilkan 6 Rb2O plus NO2. Cara lain adalah dengan mereduksi ion hidrogen di dalam rubidium hidroksida dengan menggunakan logam rubidium. 2 Rb plus 2 RbOH menghasilkan 2 Rb2O plus H2. Selain itu, jika logam rubidium dioksigenasi, hasilnya adalah RbO2. Rb plus O2 menghasilkan RbO2. Rubidium superoksida lalu dapat direduksi menjadi Rb2O dengan menggunakan kelebihan logam rubidium 3Rb plus RbO2 menghasilkan 2Rb2O. Rubidium paling banyak ditemukan di kerak bumi. Rb ada di polusit, luesit, dan sindualdit yang terkandung sekitar 1% dan dalam bentuk oksida. Rubidium ditemukan di lepidolit sebanyak 15%. Penggunaan kalium dalam kehidupan dan lingkungan yang pertama sebagai pupuk, kalium karbonat untuk membuat kaca terutama kaca televisi, kalium hidroksida digunakan untuk membuat sabun cair dan deterjen, membuat KO2 yang digunakan dalam masker gas, kalium lain digunakan dalam pembuatan roti, fotografi, penyamakan kulit, serta untuk membuat garam iodis. Kalium bersama natrium diperlukan oleh sel saraf untuk mengirim sinyal-sinyal listrik di dalam tubuh. Gerakan ion natrium dan kalium dalam sel otak ini digunakan untuk mengukur gelombang otak. Kalium klorida digunakan dalam obat-obatan serta cairan infusalin. Penggunaan rubidium yang pertama, fotomultipuler untuk mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. 2. Sebagai osilator untuk aplikasi seperti navigasi dan komunikasi militer. Industri pembuatan kembang api, gelas, dan keramik untuk memberi warna ungu pada produk tersebut. Digunakan pada kondensasi Bose-Einstein secara bekerja di tabung vakum, kemudian dapat mendeteksi tumor otak karena radioaktivitas kecil. Bahan untuk jenis kaca khusus, studi tentang saluran ion potasium dalam biologi. Uap rubidium digunakan untuk membuat magnetometer atom. Saat ini 87 Rb atau rubidium digunakan bersama dengan logam alkali lainnya dalam pengembangan magnetometer rotasi radial bebas. Penggunaan potensial rubidium berada pada area mesin ion untuk kendaraan ruang angkasa dan sebagai fluida dalam turbin uap. Si logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida L2O, peroksida L2O2, dan superoksida LO2. Jika oksigen terlebih, natrium akan membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk superoksida. Senyawa oksida 4M plus O2 menghasilkan 2N2O. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida 4Na plus O2 menghasilkan 2Na2O. Senyawa peroksida 2M plus O2 menghasilkan M2O2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan peroksida 2K plus O2 menghasilkan K2O2. Senyawa superoksida M plus O2 menghasilkan MO2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida Rb plus O2 menghasilkan RbO2. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah oksigen terbatas, sedangkan senyawa peroksida dan superoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Kemudian selanjutnya yaitu cesium. Cesium adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Cs dan memiliki nomor atom 55.
Unsur kimia ini merupakan logam lunak dan berwarna kuning keemasan, yang merupakan salah satu dari 5 unsur logam berwujud cair pada suhu ruangan. Penemuan unsur ini dilakukan oleh Robert Bunsen dan juga Gustav Kirchhoff, yaitu pada tahun 1859. Mereka melakukan penelitian terhadap sampel mineral dari sumber mata air. Mereka berhasil menemukan 2 garis biru dari spektrum sinar yang belum diketahui sebelumnya dan memberi nama unsur tersebut dengan cesium yang dari bahasa Latin berarti langit biru. Dalam kristalografi, sistem kristal kubik adalah sistem kristal di mana sel satuan berada dalam sebuah bentuk kubus. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana dan paling umum yang ditemukan pada kristal dan mineral. Struktur kristal dari cesium adalah kubus berpusat badan. Selanjutnya adalah sifat fisika dari cesium. Cesium merupakan unsur yang memiliki simbol Cs dengan fase padat yang memiliki titik leleh yaitu sebesar 301,59 Kelvin, memiliki titik didih yaitu 945 Kelvin, titik kritis 1938 Kelvin, kalor peleburan yaitu 2,09 kJ per mol, kalor penguapan yaitu 63,9 kJ per mol, kapasitas kalor molar yaitu 210 mol per Kelvin. Sedangkan sifat kimia cesium yang pertama memiliki massa atom yang lebih tinggi dan lebih elektropositif dari yang lain. Cesium adalah unsur kimia yang paling elektropositif stabil. Daya oksidasi sangat besar dalam golongan alkali, yaitu sebabnya jari-jari atom cesium sangat besar sehingga sangat mudah melepaskan elektron. Merupakan reduktor atau pereduksi yang sangat kuat. Atom cesium sangat mudah melepaskan elektron, karena itu cesium sangat mudah teroksidasi. Yang selanjutnya adalah cara pembuatan unsur cesium. Cesium tidak dapat dibuat secara normal di laboratorium seperti seolah-olah mereka siap tersedia secara komersial. Semua sintesa membutuhkan tahapan elektrolitik dan merupakan sebuah proses yang sulit untuk menambahkan sebuah elektron pada ion litium Cs yang memiliki elektronegatif yang sangat sedikit. Metode pembuatan cesium tidaklah sama seperti proses pembuatan sodium ataupun logam. Hal ini dikarenakan logam cesium sesaat terbentuk secara elektrolisis dari liquid cesium klorida atau CaCl. Dapat dengan mudah terlarut ke dalam molten salt atau garam cairnya. Cesium memiliki reaksi pada katoda yaitu Cs- ditambah E menjadi Cs dan di anoda yaitu Cl- menjadi setengah Cl2 ditambah E. Reaksi ini dibuat dengan mereaksikan logam sodium dengan cesium klorida panas cair, yaitu dengan reaksi Na ditambah CsCl menjadi Cs ditambah NaCl. Ini merupakan reaksi kesetimbangan dan pada kondisi ini cesium sangat mudah menguap dan hilang dari sistem dalam wujud relatif bebas dari pengotor, yang mengakibatkan reaksi terus berlanjut. Cesium dapat dimurnikan dengan destilasi. Selanjutnya adalah keberadaan unsur cesium di alam. Cesium merupakan salah satu unsur logam alkali yang reaktif, yang berwarna putih dan juga lunak. Cesium banyak terdapat di alam pada lapisan bebatuan dalam bentuk mineral seperti pollux atau polusit, lapidolit, karnalit, dan feldspar. Dalam laboratorium, cesium dapat dibuat melalui proses elektrolisis ekstrak mineral dalam bentuk sianida atau melalui pemanasan hidroksida atau karbonat magnesium atau aluminium. Cesium ditemukan di mineral polusit dan lapidolit. Secara komersial, sebagian besar cesium diproduksi sebagai produk sampingan dari produksi logam litium. Lebih dari 2/3 cadangan cesium di dunia, yaitu sekitar 110.000 ton, ditemukan di Danau Bernick, Manitoba, Kanada. Yang keenam adalah francium. Francium adalah logam radioaktif yang berat dan tidak stabil dengan waktu paruh maksimal hanya 22 menit. Francium adalah unsur telangka kedua di kerak bumi selain astatin. Kurang dari 30 gram francium ada di bumi pada waktu tertentu. Francium adalah yang paling tidak elektronegatif dari semua unsur. Oleh karena itu, logam alkali paling reaktif secara kimia. Unsur ini dibuat dalam jumlah kecil dalam akselerator partikel. Isotop francium dengan jumlah massa sekitar antara 200 sampai 232. Isotop ini paling sering mengalami peluruhan alfa dan beta. Francium 223 adalah isotop terpanjang yang pernah ada.
Unsur ini memiliki waktu paruh 22 menit, fransium 221 memiliki waktu paruh 5 menit, fransium 216 memiliki waktu paruh 0,7 mikrodetik, dan fransium 212 memiliki waktu paruh 19 menit. Selanjutnya adalah sifat fisika dari fransium. Fransium adalah unsur yang memiliki simbol Fr yang berwarna putih keperakan dengan fase padat. Cesium memiliki massa atom sebesar 223. Kulit elektron yaitu 28, 18, 32, 18, 81. Konfigurasi elektron Rn7Si, Rn7s1. Titik lelah yaitu 27 derajat Celcius atau 300 Kelvin. Titik didih yaitu 677 derajat Celcius atau 950 Kelvin. Elektron 87, proton 87, neutron 136. Massa jenis pada suhu 20 derajat Celcius yaitu 1,873 gram cm. Sifat kimia fransium yang pertama, memiliki sifat yang mirip cesium dan merupakan unsur terberat dalam golongan alkali. Merupakan unsur yang sangat elektropositif, daya oksidasinya sangat besar, merupakan reduktor atau reduksi yang sangat kuat. Dalam suhu kamar tidak berwujud padatan, mudah bereaksi dengan air dan udara. Fransium memiliki titik lebur rendah yaitu 27 derajat Celcius atau 81 Fahrenheit. Dan jika cukup banyak dapat terakumulasi cairan itu akan menjadi cair di ruangan yang hangat. Fransium adalah yang paling tidak elektronegatif dari semua unsur atau logam alkali paling reaktif secara kimia. Selanjutnya adalah reaksi pembentukan fransium. Fransium merupakan unsur logam alkali yang bersifat radioaktif. Fransium dihasilkan ketika unsur radioaktif aktinium meluruh melalui reaksi. Logam fransium dihasilkan dari unsur aktinium dengan pemancaran sinar alfa. Logam fransium juga bisa dibuat secara buatan dengan membombardir thorium dengan proton-protonnya. Fransium dapat disintesa melalui reaksi nuklir. 197 AU ditambah 18O menjadi 210 Fr ditambah 5N. Proses ini kemudian dikembangkan oleh Stony Brook Physics yang menghasilkan isotop fransium dengan massa 209, 210, dan 211. Kemudian diisolasi dengan magneto-optical trap atau MOT. Kecepatan produksi sebuah isotop tertentu bergantung dari energi sinar oksigen. Sebuah sinar 18O dari Stony Brook Linak menghasilkan 210 Fr pada target emas dengan reaksi nuklir yaitu 197 AU ditambah 18O menjadi 210 Fr ditambah 5N. Selanjutnya, keberadaan unsur fransium di alam. Di luar laboratorium, fransium sangat langka. Dengan sejumlah kecil ditemukan dalam biji uranium dan thorium, di mana isotop fransium 223 terus terbentuk dan meluruh. Unsur ini terdapat di kerak bumi sebanyak 20-30 gram setiap saat. Isotop yang lain kecuali fransium 221 merupakan sintetis. Fransium berasal dari peluruhan aktinium atau Ac yang bersifat radioaktif dengan waktu paruh yaitu 20 menit. Selanjutnya adalah fungsi dari cesium atau kegunaan dari cesium. Cesium dapat berfungsi dalam pembuatan minyak eksplorasi, jam atom, tenaga listrik, dan elektronik, cairan sentrifugasi. Kemudian cesium juga dapat berfungsi dalam bidang kimia, yaitu dalam penggunaan medis. Yang terakhir, cesium dapat berfungsi pada prognostikation. Kemudian, fransium. Secara komersial, tidak ada penggunaan untuk fransium karena kelangkaan dan ketidakstabilannya. Unsur ini hanya digunakan untuk tujuan penelitian di bidang biologi, kimia, dan struktur atom. Fransium dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosa potensial untuk macam kanker, namun hal ini dinilai tidak praktis. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi dan senyawa dari logam-logam alkali. Yang pertama, kita akan membahas tentang reaksi logam alkali dengan air. Semua logam alkali dapat bereaksi dengan air, membentuk basa dan gas hidrogen. Litium sendiri bereaksi dengan lambat, sedangkan natrium bereaksi lebih cepat disertai panas yang tinggi. Untuk kalium, rubidium, dan cesium dapat bereaksi semakin hebat, serta disertai adanya ledakan jika dimasukkan ke dalam air. Adapun rumus untuk reaksi secara umum dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk gas hidrogen yang terbentuk dalam reaksi di atas akan segera terbakar karena reaksinya merupakan reaksi eksoterm.
Reaksi yang terjadi akan berlangsung semakin hebat dengan pertambahan nomor atom dari litium ke cesium. Hal ini disebabkan dalam satu golongan dari atas ke bawah, jumlah kulit semakin banyak, sehingga semakin mudah melepas elektron yang nantinya akan digunakan untuk berikatan dengan unsur atau senyawa lainnya. Contoh reaksi dari logam alkali dengan air ini dapat dilihat di layar sebagai berikut. Reaksi dengan oksigen. Reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida L2O, peroksida L2O2, dan supraoksida LO2. Jika oksigen terlebih, natrium akan membentuk peroksida, sedangkan kalium, rubidium, dan cesium akan membentuk supraoksida. Senyawa oksida 4M plus O2 menghasilkan 2N2O. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida 4Na plus O2 menghasilkan 2Na2O. Senyawa peroksida 2M plus O2 menghasilkan M2O2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan peroksida 2K plus O2 menghasilkan K2O2. Senyawa supraoksida M plus O2 menghasilkan MO2. Contoh reaksi logam alkali dengan oksigen menghasilkan oksida Rb plus O2 menghasilkan RbO2. Senyawa oksida dihasilkan apabila reaksi melibatkan jumlah oksigen terbatas, sedangkan senyawa peroksida dan supraoksida diperoleh dari reaksi dengan jumlah oksigen berlebih. Selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu reaksi dengan hidrogen. Logam alkali akan bereaksi dengan hidrogen ketika dipanaskan dan menghasilkan senyawa hidrida. Hidrida merupakan senyawa ion yang hidrogennya mempunyai bilangan oksidasi -1. Secara umum, reaksi dapat dituliskan yaitu 2M ditambah H2 menjadi 2MH. Contohnya adalah 2Na ditambah H2 menjadi 2NaH. Yang keempat yaitu reaksi dengan halogen. Logam alkali bereaksi dengan halogen membentuk senyawa halida. Persamaan umumnya yaitu 2M ditambah X2 menjadi 2MX. Contohnya yaitu 2Li ditambah Cl2 menjadi 2LiCl, yaitu litium klorida. Yang kelima adalah reaksi dengan asam encer. Reaksi dapat dituliskan dengan rumus umum yaitu 2L ditambah 2H+ menjadi 2L- ditambah H2. Reaksi logam alkali dengan asam encer akan menimbulkan gas hidrogen yang disertai dengan ledakan. Contohnya yaitu